Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita muji Allah. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawa'idul Jami'ah ala Kitab At-Tauhid. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pada pembahasan kali ini pada Al-Qa'idatu Ats-Tsalitsatu wal 'Ishrun, yaitu kaidah yang ke-23, yang mana kaidah yang ke-23 adalah terkait tentang iddia' ilmil ghaib, tentang pengakuan seorang dia mengetahui perkara yang gaib. Disebutkan bahwasanya kullu man idda'a ilmal ghaibi fahuwa kahinun musyrikun syirkan akbar. Kullu man idda'a ilmal ghaib, semua orang yang mengaku diri mengetahui perkara yang gaib, maka dia adalah kahin, musyrik, maka dia adalah seorang dukun yang musyrik, syirkan akbar, syirik besar. Kenapa demikian? Karena terkait tentang ilmu gaib adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengaku diri mengetahui perkara yang gaib, maka dia telah mengaku diri mengetahui sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mengetahui perkara yang gaib, tidak ada yang tahu, baik itu seorang malaikat maupun seorang nabi, kecuali yang sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang sudah diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan li'anna ilmal ghaibi min khasa'isillahi Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu gaib atau mengetahui perkara gaib itu adalah keistimewaan, kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'lamuhu la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, tidak seorang malaikat yang dekat kepada Allah, tidak juga seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat saja, kalau rasul saja tidak mengetahui perkara yang gaib,
kecuali yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan yang lain? Maka kalau ada orang yang mengaku diri mengetahui perkara yang gaib, itu menunjukkan akan kedustaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Itu Allah Subhanahu wa taala alimul ghaib, yang maha mengetahui perkara yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, tidaklah ditampakkan akan perkara yang gaib kepada seorang pun. Illa man irtada mir rasul, kecuali kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala ridai dari seorang rasul. Kecuali yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang rasul. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, la ya'lamu man fis samawati wal ard, tidak ada yang mengetahui seorang pun di langit dan di bumi perkara yang gaib illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat yang menjelaskan kepada kita supaya kita tidak cepat tertipu, tidak cepat dikelabui oleh orang-orang yang mengaku diri mengetahui perkara yang gaib, mengetahui di mana barang hilang, mengetahui apa yang akan terjadi dengan ramalan-ramalannya. Jangan dipercaya. Semua itu adalah pendusta yang dibisik oleh syaitan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi wasyahadah, Al-Kabirul Muta'al." Allah Subhanahu wa taala alimul ghaib, yang maha mengetahui yang gaib, wasyahadah, yang nampak, Al-Kabirul Muta'al, yang maha besar dan lagi maha tinggi. Ini adalah dalil-dalil dari kitabullah Subhanahu wa taala, dan di sana juga ada dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an ba'dhi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ata 'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mendatangi dukun, peramal, orang yang mengaku diri mengetahui perkara yang gaib, fasa'alahu an syai'in, kemudian ditanya kepada peramal tersebut tentang sesuatu, nanya saja, baru sekadar bertanya, maka apa hukuman dan ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya? Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan. Tidak akan diterima salatnya 40 hari. Ini adalah ancaman yang berat, menunjukkan bahwasanya sekedar bertanya kepada tukang ramal, kepada orang yang mengaku diri mengetahui perkara yang gaib, itu tidak diterima salatnya selama 40 hari. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ini juga lebih keras ancamannya, yaitu man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, orang yang mengaku diri mengetahui perkara yang gaib, fasaddaqahu bima yaqul, dan dia percaya terhadap apa yang dikatakan oleh tukang ramal ini,
akan terjadi begini dan begini, barangmu di sini dan begini. Dan dia percaya. Maka apa ancaman yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecuali Allah Azza wa Jalla. Kalaupun ada dari rasulnya, itu setelah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia yang mengaku diri mengetahui perkara yang gaib, ini adalah kesyirikan, syirkun akbar, dan kita yang mempercayainya juga telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah, apakah itu al-kahin? Al-kahin adalah man yadda'i ma'rifatal mughayyabati fil mustaqbal. Kahin itu adalah orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib yang akan datang. Besok akan terjadi begini, besok akan begini, akan begini, akan begini. Itu kahin. Adapun arraf adalah man yadda'i ma'rifata makanil asya'il dha'i'ah, yaitu orang yang mengetahui, mengaku diri mengetahui tempat sesuatu yang hilang. Bi muqaddimatin yastadillu biha, dengan muqaddimah yang ia gunakan sebagai dalil, sebagai sarana untuk mengetahuinya. Sehingga dia melihat ke cangkir, ke air, menggaris. Kemudian dia mengatakan, oh barang kamu yang hilang berada di posisi ini dan ini, dia ke sini dan sebegini. Ciri-ciri mengambilnya seperti ini. Itu namanya arraf. Sama-sama mengaku diri mengetahui perkara yang gaib. Fakilahuma, dan keduanya adalah yadda'i ma'rifatal ghaib, mengetahui perkara yang gaib, baik itu kahin maupun arraf. Adapun kahin, dia mengaku diri mengetahui perkara yang gaib yang akan datang, belum terjadi. Adapun arraf adalah mengaku diri mengetahui perkara yang gaib yang sudah terjadi, di mana posisinya sekarang. Barang hilangkah atau apakah, di mana sekarang? Dengan melihat kepada garis tangankah, dengan melihat kepada garis di tanahkah, atau dengan melihat air di cangkirkah, dengan melihat cerminkah, atau dan lain sebagainya. Semuanya ini adalah orang-orang yang telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu dzalika minasyirkil akbar. Dan semuanya itu adalah masuk ke dalam kategori syirik besar. Ini adalah hal yang sangat berbahaya. Baik orang yang mengetahui, mengaku diri mengetahui perkara yang gaib itu sendiri, karena dia telah menyamakan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mengetahui perkara yang gaib hanya kekhususan bagi Allah, maupun kita yang mempercayainya, jangan sampai kita terjatuh kepada hal-hal tersebut. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam majmu'nya, Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan al-arraf, arraf ini adalah ismun lil kahin wal munajjim wal rammal wa nahwihim. Arraf itu lebih umum. Ia adalah nama bagi kahin, nama bagi tukang ramal, nama bagi al-munajjim, ahli nujum,
dia membaca bintang-bintang dan lain sebagainya, kemudian mengetahui nasib seorang, menentukan nasib seseorang, atau ramal atau tukang ramal, wa nahwihim atau yang semisalnya. Yang mana semuanya mereka ini adalah mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur bihadhihi turuq, dari orang-orang yang berbicara tentang pengetahuannya akan perkara-perkara ini dengan cara-caranya tersendiri. Ada dengan melihat bintang, ada dengan melihat pasir, ada dengan melihat garis-garis yang ada di tanah, di garis, ada dengan melihat air, ada dengan melihat cermin, ada dengan cangkir dan lain sebagainya. Digunakan sebagai alat untuk mengetahui perkara yang gaib. Ini semuanya adalah hal yang berbahaya. Ini semuanya adalah hal yang berbahaya, yang dapat merusak akidah kita, merusak akidah kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah man i'taqada anna ahadan ghaira Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamul ghaib fa huwa musyrikun syirkan akbar. Barang siapa yang meyakini bahwasanya ada orang selain Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang gaib, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan yang merupakan syirik besar. Walau lam yadhhab ilaih, walaupun ia belum pernah pergi. Karena sebagaimana yang kita katakan tadi, sekedar bertanya tidak diterima salatnya 40 yauman, 40 lailah, tidak diterima salatnya 40 hari. Kemudian mempercayainya itu masuk dalam kategori kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun tidak pernah pergi, tidak pernah bertanya. Hanya saja dia meyakini ada orang yang mengetahui perkara yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh kepada syirik besar. Oh, ada orang di sana. Dia itu mengetahui perkara yang gaib. Kalau ada barang ente yang hilang, maka tanya dia. Dia tahu di tempat barang. Tidak pernah meleset ramalannya. Ini adalah kesyirikan. Walaupun ia tidak pernah pergi. Ketika dia meyakini ada orang yang mengetahui perkara yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh kepada syirik besar. Kenapa demikian? Li'annahu sarafa ma huwa min khasa'isillahi ta'ala li ghairillah. Karena ia telah mengarahkan sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah kepada selain Allah. Mengetahui perkara yang gaib adalah kekhususan bagi Allah. Ketika kita meyakini ada orang, ada manusia yang mengetahui perkara yang gaib, maka kita telah menyamakan orang ini dengan Allah. Ini adalah kesyirikan, syirkun akbar. Walaupun kita tidak pernah pergi ke dukun, ke tukang ramal, ke tukang nujum, yang mengaku diri mengetahui perkara yang gaib, atau ke paranormal, apalah namanya, ke orang pintar, apalah namanya. Kemudian juga man yadhhabu lil kuhani wal arrafin la yakhlu min halat. Barang siapa yang pergi ke tukang ramal, ke ahli nujum, ke orang yang mengetahui perkara yang gaib, itu tidak keluar dari 3 hal. Yang pertama adalah an yadhhaba ilaihim mu'taqidan annahum ya'lamuna al-ghaiba fa hadha syirkun akbar. Dia pergi ke tukang ramal, ke orang yang mengetahui perkara yang gaib dengan keyakinan bahwasanya orang-orang tersebut, tukang ramal tersebut, dukun tersebut, orang pintar tersebut mengetahui perkara yang gaib, fahada syirkun akbar. Ini adalah syirik besar. Ini adalah syirik besar. Yang kedua adalah ayyadhhaba ilaihim sa'ilan lahum wa musaddiqan lahum bima yaqulun. Dia pergi ke
tukang ramal, ke paranormal, ke orang pintar, ke dukun yang mengaku diri mengetahui perkara yang gaib, dia bertanya kepada orang-orang tersebut, kemudian membenarkan setiap apa yang diucapkan, maka ini masuk ke dalam ancaman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ia telah kufur kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia telah kufur terhadap Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an mengatakan tidak ada alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib. Ketika kita meyakini, mengaku ada yang mengetahui perkara yang gaib selain Allah, maka tidak, kita telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya. Kemudian yang berikutnya adalah ayyadhaba ilaihim lisu'alihim duna tasdiqihim. Dia pergi ke tukang ramal, ke orang pintar yang mengaku diri mengetahui perkara yang gaib, sekedar bertanya saja tanpa membenarkan, nanya saja. Itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah yang kita sebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tidak diterima salatnya 40 hari. Ini adalah hal yang berbahaya. Sekedar nanya saja, tanpa ada pembenaran di dalam hati kita, sekedar nanya. Kemudian juga ayyadhaba ilaihim min babil musyahadah. Dia pergi ke tukang ramal, ke orang-orang yang mengetahui, yang mengaku diri mengetahui perkara yang gaib, sekedar ingin nonton saja. Fahada la yajuz, ini juga tidak boleh. Karena bisa jadi apa yang dikatakan bertepatan dengan kejadian. Dia tebak jumlah uang di dalam dompet kita benar jumlahnya. Bisa jadi demikian. Sehingga kita bisa tertipu, bisa terfitnah. Karena hal ini, kenapa dilarang? Li'annahu huduru limakanin fihi syirk wal kufr. Karena kita telah hadir di tempat yang di sana ada kesyirikan dan ada kekufuran. Jangan kita walaupun sekedar nonton. Kemudian kalau bisa, ayyadhhaba ilaihim munkiran alaihim wa mubayyinan likadhibihim atau mubayyinan kadhibahum wa dajlahum. Fahadha matlub. Dia pergi ke tukang ramal, pergi ke tempat dukun untuk mengingkari, untuk menjelaskan akan kedajalan mereka, kebohongan, kedustaan mereka. Fahadha matlub, ini diperintahkan supaya orang jangan tertipu. Wa huwa minal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Ini masuk ke dalam perkara amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita pergi untuk membongkar kedoknya, kebohongannya, kedustaannya. Karena tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala man hada qasduhu, maka juga bagi orang yang ingin pergi dengan tujuan ini, ingin membongkar, ingin memperlihatkan kepada orang akan kedustaan tukang ramal, orang yang mengetahui perkara yang gaib, mengaku diri mengetahui perkara yang gaib. Yang pertama yang harus dia lakukan adalah tahassun bil ilm. Dia harus bentengi diri dengan ilmu. Dia harus tahu. Belajar dulu akidah yang benar. Wal auradis syar'iyyah, dia juga mengamalkan wirid-wirid zikir yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentengi diri. Karena bisa jadi mereka menggunakan syaitan. Maka kalau seorang ingin pergi dalam
rangka tujuan untuk membongkar kedajalan mereka, kedustaan mereka, kebohongan mereka, maka ini diperintahkan. Ini diperintahkan masuk dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dia juga harus mengetahui, mempelajari ilmu yang benar, yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, iddi'a'u ilmi al-ghaib bi ayyi tariqatin kanat yu'tabaru min al-kahana. Mengaku diri mengetahui perkara yang gaib dengan cara apapun. Melihat bintangkah, melihat airkah, melihat cerminkah, melihat cangkirkah, melihat garis tangankah, atau apa saja. Itu semuanya masuk dalam perdukunan. Yang dilarang. Masuk dalam kategori orang-orang yang mengaku diri mengetahui perkara yang gaib. Sawa'un kana dzalika an tariqil khat. Baik hal tersebut melalui jalur garis-garis. Baik garis di buku atau garis di pasir atau garis di tanah. Awin nujum, atau dengan cara melihat bintang. Oh, bintang ini segini, berarti barang kamu di sini, ini begini, maka penyakitmu seperti ini kamu. Au qiraatil kaf, atau dengan cara membaca garis-garis tangan. Awil finjani au ghairiha, atau dengan cara melihat di cangkir, melihat di mangkok, melihat di cermin atau yang lainnya. Sama semuanya. Selama dia mengaku diri mengetahui perkara yang gaib, bagaimanapun caranya itu sama. Kemudian juga terkait tentang mengabarkan apa yang terjadi, al-ikhbar an husulil kusufi wal khusuf, yaitu memberikan kabar tentang akan terjadinya gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Wa nuzulil matar, dan turunnya hujan. Fala yu'tabar min iddi'a ilmil ghaib. Ini tidak termasuk dalam kategori mengetahui perkara yang gaib. Kadang-kadang disebarkan berita akan terjadi gerhana pada tanggal sekian dan jam sekian. Atau di daerah ini akan terjadi hujan yang lebat, akan terjadi angin yang kencang dan sebagainya. Ini tidak termasuk dalam perkara ini. Li'annahu yudraku bil hisab. Karena itu diketahui dengan cara hisab, dengan cara perhitungan. Wa kullu ma yudraku bil hisabi wal his. Semua apa yang bisa diketahui dengan hisab, dengan indera, fala yakunul ikhbaru bihi min iddi'a ilmil ghaib. Tidaklah termasuk mengabarkan tentang hal tersebut bagian dari mengetahui perkara yang gaib. Ya, sebagaimana ketika kita lihat berita akan terjadi gerhana pada tanggal sekian atau malam sekian, setelah dihitung bagaimana peredaran matahari, peredaran bulan dan lain sebagainya, sehingga bisa ditentukan oleh ahli falak, oleh yang memiliki ilmu tentang hal ini. Maka ini tidak termasuk dalam bagian ini. Kemudian yastadillu ba'du man la ilma indahu ala jawazi iddi'a ilmil ghaib an tariqil khat. Sebagian orang berdalil, yaitu orang yang jelas tidak memiliki ilmu, tentang bolehnya mengaku diri mengetahui perkara yang gaib melalui garis. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana nabiyyun minal anbiya. Sungguhnya seorang nabi dari para nabi, seorang nabi dari para anbiya, yakhut faman waqafa khattahu fadak. Dia membuat garis, maka barang siapa yang garisnya bertepatan dengan garis yang digariskan oleh nabi tersebut, maka itu boleh baginya digunakan dalil seperti ini. Maka penggunaan dalil dari
apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bolehnya mengaku diri mengetahui perkara yang gaib itu tidaklah benar dengan beberapa alasan. Yang pertama adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allaqahu bi amrin la yatahaqqaqu al-usul ilaihi haitsu qala. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan dengan perkara yang la yatahaqqaqu al-usul ilaihi, yang tidak bisa orang sampai kepadanya, di mana beliau mengatakan paman wafaqa hatta. Barang siapa yang bertepatan garisnya dengan garis Nabi tersebut, padak maka itu boleh. Maka wa ma yudrika, dari mana engkau tahu hal wafaqa khattuka khatta dzakan nabi amla? Apakah garis kamu akan bertepatan garis dengan garis Nabi tersebut atau tidak? Siapa yang beritahu kita? Ini tidak bisa digunakan dalil untuk kita mengaku diri mengetahui perkara yang gaib. Kemudian yang kedua, annama yakhuttuhu dzalikan nabi innama huwa wahyun min Allah. Adapun apa yang digaris oleh nabi tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yakhuttuhu mudda'i ilmil ghaib min wahyi syaitan. Sebaliknya, apa yang digaris oleh orang yang mengaku diri mengetahui perkara yang gaib itu juga wahyu, tapi wahyu dari syaitan. Sebagaimana yang hadis yang menjelaskan tentang bagaimana syaitan mencuri pendengaran dari langit, kemudian dia akan menambah dengan ribuan kedustaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waffaqana Allahu jami'an lis-sadadi fil qawli wal amal wa jannabana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita semua kepada kebenaran, baik dalam ucapan maupun perbuatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah, baik fitnah yang nampak maupun fitnah yang tersembunyi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.